Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 220404501002 dari kelas D, Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi pendidikan agama Islam dari bab 1 hingga bab 5. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah pendidikan agama Islam. Baiklah, langsung saja. Adapun beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Yang kedua, bagaimana manusia bertuhan. Yang ketiga, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Keempat, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam bentuk insan kamil. Dan yang terakhir adalah bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Baiklah, langsung saja. Saya akan membahas materi pada bab pertama, yaitu mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Pada bagian A, konsep dan cara pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi. Jika kita menelusuri sejarah perguruan tinggi di Indonesia, kita dapat meringkas adanya dua pandangan kontradiktif dari para tokoh pendidikan tentang PAI di perguruan tinggi. Pendapat pertama menyatakan PAI perlu diajarkan karena negara dalam hal ini perguruan tinggi wajib menjaga keberagamaan warganya, termasuk menjaga keberagamaan para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat yang kedua menyatakan PAI tidak perlu diajarkan karena merupakan urusan pribadi keluarga dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Secara psikologis, ada manusia yang teis dan ada yang ateis. Artinya, secara konseptual ada manusia teis, ateis, dan setengah teis-ateis. Realitasnya, kelompok teis mengajak yang lain agar menaati Tuhan. Sebaliknya, kelompok ateis mengajak agar manusia tidak bertuhan. Secara psikologis pula, manusia suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat lalu memilih jalan taat. Ada juga penganut suatu agama berpindah ke agama lain, juga menganut suatu mazhab ke mazhab yang lain, atau yang seagama. Fenomena ini seperti dikenal dengan istilah konversi agama. Terjadi konversi agama ini secara teoris karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terutama pendidikan agama. Secara sosial, masyarakat Indonesia menjamin istilah Clifford Guard, terdiri dari masyarakat santri priayi dan abangan. Masyarakat santri adalah kaum muslimin yang taat menjalankan 5 rukun Islam, mengikuti pengajian-pengajian untuk memperdalam ilmu mereka tentang agama, dan mementingkan pendidikan Islam bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Adapun kaum priayi atau berdarah biru dan abangan adalah orang Islam juga, tetapi kurang taat dalam menjalankan agama. Selanjutnya adalah mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam masih tetap ada di dalam perguruan tinggi, yaitu karena untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman dan mengingat Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang baik, dan juga mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. Peran penting agama atau nilai-nilai agama dalam bahasan ini didasarkan pada lingkungan lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Salah satu mata kuliah dalam lembaga pendidikan di perguruan tinggi yang sangat berkaitan dengan perkembangan moral dan perilaku adalah pendidikan agama. Mata kuliah pendidikan agama pada perguruan tinggi termasuk dalam kelompok MKU atau mata kuliah umum. Kelompok mata kuliah yang menunjang resep kepribadian dan sikap sebagai bekal, yaitu mahasiswa memasuki kehidupan bermasyarakat. Mata kuliah ini merupakan pendamping bagi mahasiswa agar bertumbuh dan kokoh dalam moral dan karakter agamisnya, sehingga ia dapat berkembang menjadi cendekiawan yang tinggi moralnya dalam mewujudkan keberadaannya di tengah masyarakat. Pendidikan agama Islam dilakukan pendidik terhadap anak didik untuk pengenalan tentang ajaran-ajaran Islam agar nantinya setelah selesai dari pendidikan itu ia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama yang telah diyakininya secara menyeluruh serta menjadikan ajaran agama Islam sebagai suatu pandangan ajaran.
Dalam perguruan tinggi, PAI diajarkan dengan 2 cara. Yang pertama berbasis substansi materi. Berbasis substansi materi berarti menyuguhkan materi pendidikan agama secara luas dan mendalam. Dalam hal ini terdapat 3 pendekatan utama yang dilakukan pakar pendidikan Islam. Yang pertama, pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Yang kedua, kajian disiplin ilmu. Dan yang ketiga adalah pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Yang kedua adalah berbasis proses. Pembelajaran berbasis proses berarti pembelajaran PAI di perguruan tinggi perlu kaya dengan proses. Mahasiswa tidak perlu dibekali keagamaan yang banyak. Tugas utama dosen PAI adalah memberikan keterampilan kepada siswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. Pembelajaran ini dibagi menjadi 2 proses. Yang pertama, studi implementasi atau kaidah 5 atau Qawaid al-Khams. Yang kedua adalah metode tipologi agama. Adapun ayat yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah Quran Surah Al-Imran ayat 119 yang berbunyi Allazina yazkurunallaha qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Pada pokok bahasan kedua atau pada materi bab 2 membahas bagaimana manusia bertuhan. Dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Quraisy dalam tafsirnya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang dipuji. Roh merupakan fitrah manusia, yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau al-hakikah. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan. Atas dasar itulah, sebenarnya manusia memiliki fitrah sebagai manusia yang bertuhan. Roh manusia menurut Islam adalah suci, karena ia adalah karunia ilahi yang dipancarkan dari zat Tuhan. Roh bersemayam di dalam hati atau qalb, sehingga dari hati terpancar kecerdasan, keinginan, kemampuan, dan perasaan. Ketika hati ditempati roh, maka hati menjadi bersinar dan memancarkan cahaya kebaikan Tuhan. Hati yang terpancari oleh kebaikan Tuhan disebut dengan hati nurani atau hati yang tercahayai. Namun, pengaruh roh dalam hati manusia tidak selamanya maksimal. Pada saat-saat tertentu, cahaya roh redup, sehingga hati sulit untuk menangkap kebenaran yang terpapar di alam semesta ini. Hati mengalami keredupan cahaya roh tersebut dengan hati yang gelap atau qalb zulmani. Ketika manusia memiliki hati yang gelap, ia menjadi sulit untuk tetap berhubungan dengan kebenaran sejati yang universal. Akibatnya manusia menjadi mudah untuk membuat maksiat dan keburukan. Bagian B adalah mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Manusia membutuhkan spiritualitas untuk mengembalikan dan mempertahankan keyakinan, menjalin hubungan baik dengan Allah, serta mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Seiring dengan kebutuhan spiritualitas seseorang, Islam memiliki beberapa bentuk ritual keagamaan. Setiap orang mempunyai tingkat spiritualitas yang berbeda-beda. Ada kalanya seseorang mengalami peningkatan dan penurunan spiritualitas. Ketika seseorang mengalami tingkat spiritualitas yang tinggi di dalam dirinya, maka mereka akan merasakan ketenangan jiwa, yaitu mampu menyesuaikan diri dalam berbagai keadaan, terhindar dari penyakit hati atau kejiwaan, mampu menghadapi setiap masalah, serta dapat memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya,
Ketika tingkat spiritualitas seseorang menurun, maka akan menimbulkan kehampaan hati, yaitu ketidakingatan akan tujuan hidup yang benar, dan biasanya akan menimbulkan sifat-sifat yang negatif. Melemahnya spiritualitas disebabkan karena hilangnya hubungan baik antara diri seseorang dengan Tuhannya, yang akan menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan baik kepada sesama manusia dan bahkan kepada dirinya sendiri. Manfaat dari segi psikologis, spiritualitas dapat memberikan dukungan pada penyakit mental dan membantu individu untuk usia lanjut dalam memaknai dan membangun harapan terhadap kematian, dan dapat berpengaruh pada status kesehatan fisik individu produktif. Proses diet, perilaku seksual, dan dapat membentuk perilaku hidup yang sehat. Bagian C, sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama adalah sumber psikologis. Adanya keterbukaan pada yang berarti, yaitu fitrah manusia sejak lahir ke dunia atau fitrah muhalakah. Manusia secara natur dapat merasakan yang baik karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Yang kedua adalah sumber sosiologis, memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan atau kitab suci dan sejenisnya, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan masa lampau. Dalam sosiologis, agama disebut sebagai sistem budaya karena merupakan hasil dari sistem gagasan manusia terdahulu. Yang ketiga adalah argumen al-hudus. Al-Kindi dengan gigih membangun basis filosofis tentang kebaruan alam untuk menegaskan adanya Tuhan sebagai pencipta. Tuhan dikatakan sebagai sebab pertama yang menentukan betapa ia adalah sebab paling fundamental dari semua sebab-sebab lainnya yang berderet panjang. Sebagai sebab pertama, maka ia sekaligus adalah sumber bagi suatu yang lain, yakni alam semesta. Dan yang terakhir adalah perspektif teologis. Masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagamaan harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Bagian D adalah cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar. Al-Quran sebagai sumber ajaran pokok Islam telah memberikan pedoman kepada kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan bahwa Allah adalah Zat yang Maha Esa, Maha Suci. Dia Maha Pencipta dan Maha Pendengar, Maha Kuasa dan Maha Sempurna. Kedua adalah bersifat tafsili. Cara beriman kepada Allah yang bersifat tafsili maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib mempercayai sepenuh hati bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Quran Surah Al-An'am ayat 102 yang berbunyi, Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khalikulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil, yang artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pelihara segala sesuatu. Selanjutnya adalah materi pada bab 3, yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Bagian A, agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Pendapat lain menyatakan bahwa bahagia atau kebahagiaan adalah tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Agama diturunkan untuk manusia sebagai pedoman dan tuntutan hidup manusia di dunia. Tujuan hidup manusia di dunia menurut tuntutan agama Islam adalah kehidupan yang mengarah pada pencapaian kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bahagia di dunia yang ditandai dengan kecukupan materi bersifat sementara dan semu atau majazi. Tetapi bahagia akhirat bersifat abadi dan hakiki, walaupun terkadang tidak berkelebihan secara materi. Bagian B adalah
alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat Islam. Manusia membutuhkan agama di dalam kehidupannya, yaitu sebagai pegangan hidup, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Agar semuanya itu dapat dicapai, maka ia harus akan menjaga keseimbangan antara dua kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah yaitu sesuatu yang melekat pada diri manusia dan telah menjadi karakter atau tabiat manusia. Kata fitrah secara kebahasaan memang asal, maknanya adalah suci. Yang dimaksud suci adalah suci dari dosa dan suci secara genetis. Menurut Profesor Udin Winataputra, fitrah adalah lahir dengan membawa iman. Berbeda dengan konsep teologi Islam, teologi tertentu berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa setiap manusia lahir dengan membawa dosa, yakni dosa warisan. Di dunia, menurut teologi ini, manusia dibebani tugas yaitu harus membebaskan diri dari dosa. Adapun teori Islam seperti telah dijelaskan, bahwa setiap manusia lahir dalam kesucian, yakni kesucian dari dosa dan telah beragama, yakni beragama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah. Bagian C adalah sumber historis, filosofis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Yang pertama, sumber historis. Pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Banyak buku membicarakan atau mengulas kisah manusia mencari Tuhan. Yang kedua adalah sumber filosofis. Agama akan menjamin keselamatan manusia agar karena filosofisnya agama ada untuk mengatur kehidupan manusia agar damai dan sejahtera yang diikat oleh norma-norma agama, aturan, perintah sekaligus larangan yang ada dalam agama tersebut. Yang terakhir adalah sumber sosiologis. Manusia harus membutuhkan bantuan orang lain, sebagaimana orang lain pun membutuhkan bantuan sesamanya. Saling membantu menjadi ciri perilaku makhluk sosial. Bagian D adalah argumen tauhilah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Sebagaimana telah diketahui bahwa misi utama Rasulullah SAW adalah seperti halnya rasul-rasul yang sebelum beliau adalah mengajak manusia kepada Allah. La ilaha illallah itulah landasan teologis agama yang dibawa oleh Rasulullah oleh semua para nabi dan rasul. Tauhidullah membebaskan manusia dari tahayul, khurafat, mitos, dan bidah. Tauhidullah menetapkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menghambakan diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dan paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Itulah sebabnya Allah memberikan amanah dan khilafah kepada manusia. Manusia adalah roh alam. Allah menciptakan alam karena Allah menciptakan manusia sempurna atau insan kamil. Sekiranya tidak ada insan kamil, maka Allah tidak perlu menciptakan alam ini. Demikian menurut hadis Qudsi yang menyatakan, dan manusia yang bertauhidullah dengan benarlah yang berpotensi untuk mendekati posisi insan kamil. La ilaha illallah adalah kalimat taibah atau tayyibah yang digambarkan oleh Al-Quran laksana sebuah pohon yang akarnya tertancap ke dalam tanah, yang dahan dan rantingnya mengeluarkan buah-buahan yang lebat dan bermanfaat untuk manusia. Makna ayat secara majasi bahwa jika akarnya baik, maka buahnya pun baik dan lebat, dan sebaliknya jika akarnya tidak baik, maka buah pun tidak akan ada. Demikian juga jika tauhidullahnya benar, maka segala sesuatu yang menjadi baik dan benar. Tetapi jika tauhidnya tidak benar, maka aktivitas yang ia lakukan menjadi tidak berharga, sia-sia, dan mubazir. Bagian E adalah esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Jiwa tauhid adalah modal dasar hidup yang mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Sungguh, jiwa tauhid penting. Allah sebagai Rabb telah menanamkan jiwa tauhid ini kepada seluruh manusia semenjak mereka berada di alam arwah.
Supaya jiwa tauhid berkembang, maka Allah mengutus para rasul dengan tugas utamanya yaitu menyirami jiwa tauhid agar tumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan buah yang lebat yaitu amal saleh. Jiwa tauhid dikembangkan dalam diri manusia agar jiwa tauhid menjadi roh kehidupan dan menjadi cahaya dalam kegelapan. Sebuah aktivitas yang dilaksanakan mahasiswa misalnya akan bermakna kalau ada rohnya. Aktivitas tanpa roh adalah kegiatan semu yang tidak akan membuahkan kemaslahatan. Jiwa tauhid merupakan roh segala aktivitas umat manusia. Demikian juga berjalan dalam kegelapan rohani dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas tauhid merupakan nilai positif, nilai keberanian, dan nilai ilahi yang abadi yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Nilai mutlak dan universal yang terdapat di dalamnya dapat dijadikan misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin, agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan umat manusia lahir dan batin. Nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan dan dikembangkan agar menjadi roh kehidupan itu adalah as-siddiq atau kejujuran, al-amanah, al-adalah, al-hurriyah atau kemerdekaan, al-musawah atau persamaan, tanggung jawab sosial, at-tasamuh atau toleransi, kasih sayang, tanggung jawab lingkungan, tabadul ijtimah atau saling memberi manfaat, at-tarahum atau kasih sayang, dan lain-lainnya. Quran Surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun fanuyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Materi selanjutnya adalah mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Bagian A, konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil atau manusia sempurna. Menelusuri konsep urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil atau manusia sempurna, Muhyiddin Ibnu Arabi abad ke-13 Masehi adalah orang pertama yang mengemukakan istilah insan kamil. Kemudian Syekh Fadlullah menyebut insan kamil sebagai proses tanazzul atau turun terakhir Tuhan. Maksudnya, bagaimana pandangan Ibnu Arabi untuk dapat kembali kepada Tuhan, maka seseorang haruslah mencapai martabat insan kamil. Menurut Ibnu Arabi, ada 3 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkatan insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian, artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksinya. Kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian, artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan atau Asmaul Husna. Bagian B, mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Ada orang yang mengatakan belum tentu setiap muslim pasti beriman atau mukmin, karena bisa jadi imannya sangat lemah sehingga tidak meyakini dengan keimanan yang sempurna walaupun dia melakukan amalan-amalan lahir dengan anggota lainnya. Setiap mukmin pasti muslim, karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amalan-amalan Islam secara benar pula. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna
walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullahu wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim, yang artinya orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk atau Islam karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bagian C adalah sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas, kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan sebagai satu kesatuan yang utuh. Pada periode berikutnya, para ulama mengembangkan ilmu-ilmu Islam untuk memahami ketiga unsur tersebut. Kaum muslimin Indonesia lebih familiar dengan istilah akidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 unsur atau komponen pokok ajaran Islam. Akidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar iman. Syariat merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam. Dan akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. Istilah insan kamil atau manusia sempurna pertama kali dikenalkan oleh Syekh Ibnu Arabi pada abad ke-14. Ia menyebutkan ada 2 jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi, kata Ibnu Arabi, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah meninggalkan kemonsterannya. Konsekuensinya, di luar kedua jenis manusia ini, ada manusia yang sedang berproses meninggalkan kemonsterannya dalam membentuk insan kamil. Bagian D adalah karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Yang pertama, karakteristik insan kamil. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Ibnu Arabi menyebutkan adanya 2 jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Keempat unsur manusia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah jasad, kedua hati nurani dan sanubari, ketiga adalah roh, dan keempat adalah raga. Kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat hingga mencapai tangga nafsu mutmainnah. Yang kedua adalah metode pencapaian insan kamil. Dalam perspektif tasawuf, jalan untuk membentuk insan kamil haruslah mengikuti jalan yang ditempuh oleh kaum sufi atau yang lurus, bukan kaum sufi yang menyimpang. Syarat pertama haruslah beriman secara benar dan berniat memproses diri menuju martabat insan kamil. Dan bab terakhir untuk materi ini adalah bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Bagian A, konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani, yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas permasalahan berdasarkan Al-Quran. Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan sempurna. Mengenai kehidupan, Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat historis. Pengembangan eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu mungkin bahkan tentu saja akan menjadi
tambahan baru lagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Premis-premis normatif Al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori-teori yang empiris dan rasional. Struktur transendental Al-Quran adalah sebuah ide normatif filosofis yang dapat dirumuskan menjadi paradigma teoris. Paradigma Qur'ani memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan sosial yang orisinal. Dalam arti sesuai kebutuhan pragmatis masyarakat Islam, yaitu untuk mengaktualisasikan misinya sebagai khalifah di muka bumi. Bagian B adalah mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Al-Quran bagi Islam adalah sumber primer dalam segala kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar atau salah, buruk atau baik, dan indah atau jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam, suatu sikap hipokrit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap tidak terpuji. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu pertama, meluruskan akidah manusia, kedua, meneguh kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, ketiga, mengarahkan manusia untuk secara baik dan benar kepada Allah, keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani, yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, yang terakhir adalah mengajak manusia agar saling menolong. Bagian C adalah sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Pada zaman keemasan Islam, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam aspek-aspek kehidupan dan Rasulullah SAW menjadi role model atau uswatun hasanah dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sebagai panutan dan Al-Quran serta hadis sebagai sumber ajaran yang mereka implementasikan dalam keseharian sehingga tampak dalam kehidupan adalah generasi Qur'ani yang membawa rahmat dan berkah bagi alam semesta secara keseluruhan. Selain masyarakat Muslim menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dalam aspek kehidupan, faktor penyebab kemajuan pada zaman keemasan Islam adalah sikap umat Islam mencintai dan mementingkan penguasaan iptek. Tohihiko Izutsu mencoba meneliti konsep-konsep etika religius dalam Al-Quran. Hasil penelitiannya menetapkan ada 5 nilai etik yang perlu dikembangkan manusia, yaitu pertama hati nurani, kedua keberanian, ketiga kesetiaan, keempat kejujuran, dan yang kelima adalah kesabaran. Bagian D membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Adapun ajaran yang dimaksud adalah ajaran murni al-Islam sebagai yang tidak tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Bagi umat Islam, untuk maju tidak perlu mengambil sukarelasi, malah sebaliknya, harus berkomitmen terhadap ajarannya. Kita maju bersama Al-Quran, tidak ada kemajuan tanpa Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi sebagai landasan, pedoman paradigma, dan guide dalam mengarahkan kemodernan agar dapat menyejahterakan manusia, dunia, dan akhirat. Ayat yang berhubungan dengan pembahasan ini adalah Quran Surah Sad ayat 29 yang berbunyi, Kitabun anzalahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab, yang artinya, Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.